Yesus menunjukkan sikap patuhnya terhadap hukum Taurat? Silakan. Silakan. Jangan nangis kau, Titan. Silakan. Open mic-mu. Karena berdasarkan Efesus 2:15 dia telah membatalkan hukum Taurat. Ya. Jangan nangis. Bentar. Kamu tahu nggak hukum Taurat? Bisa jelaskan? Jawab pertanyaannya. Coba perbesar saya. Apa sebelum Taurat? Kau jawab pertanyaan Bang Faruk. Kalau kau enggak jawab, kami turunkan. Jawab pertanyaan. Kooperatif kau kalau diskusi. Ulangi pertanyaannya Bang Faruk. Mohon diulangi. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Paulus menunjukkan sikap patuhnya terhadap hukum Taurat. Silakan. Jelas pertanyaannya ya. Sebutkan satu ayat yang menunjukkan kepatuhan Paulus terhadap hukum Taurat. Silahkan, Titan. Jangan nangis kau. Jangan gemetar, tanganmu tuh kok gemetar gitu. Jawab. Galatia 3:13 Bang, coba kasih Bang. Mana tahu itu kan jawabannya. Itu justru menguatkan Bang Faruk itu. Turun lagi kita promo, weh. Turunkan lagi kita promo, weh. Turun lagi Bang. Turun lagi. Jangan malu lah Bang. Jangan malu, geser ke kanan sedikit. Geser ke kanan sedikit Bang Titan. Geser ke kanan sedikit Bang Titan. Gitu. Mana ayat Bible menunjukkan kepatuhan Paulus terhadap hukum Taurat? Mana Bang? Mana Bang? Aduh Bang, mana Bang? Bang Dio berarti berdasarkan Galatia 3:10 dia mau menggiring opini Paulus yang terkutuk, dan berdasarkan Matius 25:41 berarti orang-orang terkutuk dilemparkan ke dalam neraka. Paulus tempatnya di mana? Dalam neraka. Enggak, Bang Faruk dia udah buka itu ayatnya, tapi pas dia baca kita tidak berada di hukum Taurat, langsung dia turunkan lagi ke bawah ayatnya. Udah kelihatan tadi itu. Ganti lagi deh. Kitab apa itu kau buka? Kitab apa itu? Kau sengaja kau bawa Bible kau biar kecil kali gak bisa baca kami ya. Astagfirullahaladzim. Allah ya Rabbi. Dibolak-baliknya nggak didapatnya Bang. Cuma nih Bang Faruk. Nggak ada. Loh, itu kitab keluaran itu. Kau pikir apa aku? Kitab keluaran itu. Aduh mati kita. Malah isi dari 10 perintah Tuhan Bang yang dibukakan sama kita, coba lihat itu. Itu isi dari 10 Taurat itu dalam kitab keluaran itu. Keras kau. Angkat bendera putih lah kau, Titan. Udah nangis kau, gemetar tanganmu itu. Nah, itu gemetar. Dia. Lanjut Bang Dio. Mana jawabannya? Lanjut Bang Dio, ada telepon aku Bang Dio. Lanjut. Oke, siap. Silakan bawa jawabannya Bang Titan. Tunjukkan satu ayat di Biblemu yang menunjukkan kepatuhan Paulus terhadap hukum Taurat. Silahkan. Jangan gemetar kau. Tunjukkan ayatnya. Open mic lah kau ini. Saya tanya, di mana Paulus melanggar hukum Taurat? Aku kasih naik, enggak mau naik dia. Ada pendeta di bawah. Cuma typing aja, nggak boleh naik dia. Titan mana jawabannya Titan? Sebentar, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Bisa Mana ya? Saya kasih dalil. Paulus jangan kemana-mana. Pertanyaannya, tunjukkan satu ayat di Bible yang menunjukkan kepatuhan Paulus terhadap hukum Taurat. Mana? Ya ini. Ya Efesus 2. Nih, perhatikan. Ini Efesus 2. Efesus 2 apa? Diam ya, saya kasih. Sebentar, kamu bisa diam nggak? Diskusi kok gemetar? Diam ya. Saya kasih waktu kita promo sebentar. Diam dulu ya, sabar ya. Bisa nggak sabar? Iya sabar nih ya, udah zaman mana. Mencret, apanya mencret?
Apanya mencer? Memangnya Istri Muhammad pelanggar hukum Taurat? Mana? Gak usah banyak ngomong. Kau mana Kamu jawabannya? tahu nggak hukum Taurat? Ya mana jawabannya kok malah tanya hukum Taurat? Sabar nih. Mana jawabannya? Udah jangan Sabar jangan dulu. cengkonak. Kamu sabar nggak? Jangan pelantat pelintut cepet. Sabar, saya kasih dalil dulu. Sebentar, saya agak lupa dalilnya. Sebentar. Jadi dia menggenapi. Pelintut aja dari tadi. Sabar. Kamu bisa nggak diskusi baik? Sabar. Hah? Iya, kau yang nggak bisa diskusi. Mana? Nih. Bisa diskusi sebentar. baik. Ya, maksudnya Bang Dio di mana? Kalau memang belum dapat, tunggu dulu Bang Dio bilang. Kan enak ayo. didengar. Biasa aja. Belum Iya, dapat Bang Dio lagi yang ya, mencari. Dio ya. Sebentar ya, Dio ya. Ya. Nih. Saya kasih dulu ayatnya. Setelah saya buka dulu buku saya ya. Saya kasih dulu sebentar. Sabar, kita diskusi baik aja dulu. Tenang. Iya. Tadi sok keras kau tadi. Sekarang lembut kali kau. Gak ada keras. Ya cepat mana. Ya. Mana. Nih, saya kasih ayatnya ya. Bentar ya. Jadi Paulus berkata, Ya, gimana Bang? nih, Roma 3, perhatikan. Roma 3, ini perkataan Paulus. Ini Roma 3, Jangan gemetar lah, santai aja. Roma 3, ayat 31. Perhatikan apa kata Paulus. Perhatikan ya. Baca. Sebab jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Perhatikan Faruk. Karena iman sama sekali tidak. Sebaiknya kami apa? Meneguhkannya. Lanjutkan Ya? kelanjutannya. Udah ya? Lanjutannya. Jadi Paulus berkata, sebentar dia mau ngomong, biar saya jelaskan. Mana? Jadi Di mana dia patuhnya terhadap hukum Taurat? Mana? Kepatuhannya mana? patuhnya, dia nggak pernah membunuh. Kau Nih, baca ayat di Efesus. atasnya itu Saya kasih. artinya kalau ada satu Dia Allah melakukan yang hal yang baik. mengajarkan baik orang bersunat kepada iman maupun orang tak bersunat Dia juga kepada iman. meneguhkannya. Apa yang Dia apa yang membatalkan. dilakukannya? Sebentar, kamu diam. Apa ajarannya? Sebentar. Mana kepatuhannya mana? Sebentar, kamu diam nggak? Nih, Mana kepatuhannya? kepatuhannya Galatia 5. Perhatikan Galatia 5. Pindah lagi Ini Galatia. yang diajarkannya. Sebentar, diam. Roma nggak ada, Galatia lagi kau pindah. Sebentar, kamu ketawa-ketawa. Gimana? Ayat 19. Nggak ada jawaban, Ini gimana jawabannya? perintahnya. Ini. Saya nggak tanya perintah. Perbuatan daging telah nyata ya. Itu pencabulan. Sabar. Ini jelas ini pengertian dari Paulus ya. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyemahan balas, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerahan, ketinggian, kemabukan, pesta pora. Ini semua melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Sebab aku berdoa bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Ajaran Paulus, kau baca ayat kita sebelumnya. diinginkan Bos. jangan Baca berbuat ayat dosa. sebelumnya. Apa? Naik ke ayat Kenapa? 20, ayat 20 naik atas. Ya udah, Naik ini. ayat 20, 19, 20. Naik di atas. Ini. Stop. Ini. Ah, itu. Enggak apa-apa. 19, Mana? 19. Jangan digeser-geser. Ini. Akan tetapi jikalau Ini. kamu Terus, memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Itu. Apa itu? Mana kepatuhannya? Kamu tahu nggak hukum Taurat? Malah nanya hukum Taurat. Pertanyaannya, di mana Sekarang saya satu ayat tanya. di Bible? Kamu tahu nggak hukum Di mana Taurat? Paulus itu Kamu tahu mentaati nggak hukum Taurat? Sebentar. Kamu tahu nggak hukum Taurat? Saya tanya kamu. Apa Kau hukum Taurat? jangan Kau nggak malah ada balik. ilmu kau, Tanya, Dio. kau Kau belum nggak ada jawab apa. pertanyaan, botol. Saya tanya. Kamu tahu nggak hukum Taurat? Kamu tahu nggak hukum Taurat? Ada 10 hukum Taurat. Tahu nggak? Pertanyaan Bang Faruk Kamu tahu nggak belum 10 Taurat? dijawab. Kau jawab dulu baru Saya sudah bertanya. menjawab. Jangan bertanya balik. Saya Mana? sudah menjawab. Roma 3:31. Paulus meneguhkannya. Tidak pernah melanggar. Kamu tahu nggak hukum Taurat? Mana tidak pernah melanggar Tahu nggak? mana? Orang kau belum Kamu jawab juga kok. bisa diskusi nggak? Kamu nggak ada ilmu. Saya nggak nanya. bisa diskusi sih, nggak ada ilmu ini. Taurat. Kamu nggak ada ilmu, kamu Bapak, nggak ada kamu ilmu. nggak bisa diskusi. Kamu nggak Mana ada ilmu. jawabannya? Saya tanya, kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Tunjukkan satu Saya tanya ayat kamu. di Bible-mu. Kamu Tunjukkan tahu satu nggak ayat 10 hukum di Taurat? Bible-mu. Paulus taat kepada hukum Taurat mana? Jadi dia taat. Dia pernah nggak Mana? melakukan pembunuhan? Dia nggak pernah berzina. Mana? Ya udah ini. Ini ajaran dia. Mana? Dia taat. Ini ajaran dia. Mana kata taat situ mana? Ah kau nih Apanya? ngibul aja kau. Mau apanya? Kau panik lah kau. Kalau nggak ada jawabannya kok di situ. Karena kamu nggak ngerti Dio. Kamu nggak ngerti apa-apa. Loh, Nggak ngerti apa-apa. Sekarang saya itu tanya. Anda Sebentar saya jelaskan. menjawab. Anda menjawab. Sekarang saya tanya kamu. Jawab malah pertanyaan saya. bilang orang- Saya sudah jawab pertanyaanmu. Kamu tahu nggak Mana 10 hukum Taurat? jawabannya? Mana Sekarang jawabannya? sebentar saya jelaskan kamu.
Sebelum saya menjawab, saya jelaskan kamu. jawabannya Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Jawabannya mana? Kamu Nggak bisa, tahu nggak nggak bisa. 10 hukum Taurat? Jawab dulu. Kamu tahu Jawab nggak dulu. 10 hukum Taurat? Jawab Kamu dulu. tahu nggak 10 hukum Taurat? Nggak bisa, nggak juga bisa, ada jawab ilmu. dulu. Ini Gampang kualitas itu, kualitas gampang. video. Kualitas Gampang itu. video. Kau yang nggak bisa tidak jawab, ada jawab ilmu. dulu dong. Kamu tidak ada dulu. ilmu. Kamu tidak ada Jawab apa-apanya. dulu. Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Jawab dulu. Kamu Mana, tidak mana, ada mana? ilmu. Jawabannya mana? Kamu tidak ada ilmu. Udah? Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Hah? Kok lari kemana-mana? Panik. Saya sudah bilang Roma 3. Roma 3 ayat 31. mana? Dia Mana Roma meneguhkannya. 3 mana? Tadi kau bilang Galatia, sekarang Roma. Mana? Kan kamu tanya, Jangan tadi saya kemana-mana. kasih Roma 3, Jangan dia kemana-mana. tidak melanggar, dia meneguhkannya. Ini Mana kau baca. tidak melanggar? Mana? Baca, baca jelas. Mana? Baca jelas. Baca ini jelas. Mana? Baca. Mana? Baca Mana? ini. Baca ini. Mana? Baca. Ini baca. Jika Baca. demikian, adakah kami membatalkan hukum Ah. Taurat karena iman? Ah, Itu pertanyaan. Dia batalkan apa enggak? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Lanjut. Lanjut. Sudah? Lanjut. Artinya sebentar, sabar kamu. Sabar. Eh, Paulus ayat selanjutnya mana? meneguhkannya. Mana ayat lanjutnya? Lanjutannya. Udah habis. Mana? Artinya Oke, sudah dia habis. meneguhkannya. Oke. Perhatikan, Mana? saya jelaskan kamu Dio. Kamu Ya. paham gak Dio? Kamu memang beginilah kualitas Islam, diskusi nggak bisa ditanya. Sekarang saya tanya kamu tahu nggak hukum Kau Taurat? bisa bertanya kalau kau sudah Sekarang menjawab. saya tanya kamu tahu nggak menjawab, hukum Bos. Taurat? Kau Kamu belum tahu menjawab. nggak hukum Taurat? Kau belum Kamu tanya. menjawab. Kau belum Saya sudah menjawab. jawab. Saya sudah Mana menjawab. Dia jawabannya? meneguhkannya. Ya ini. Pertanyaannya pertanyaan Bang Faruk itu di mana satu ayat di Bibelmu di mana Paulus mentaati hukum Taurat? Di mana ayatnya? Sekarang saya tanya kamu tahu nggak hukum Taurat? Tahu. Kamu tahu nggak hukum Taurat? Nggak tahu ya. Apa nanti hukum itu Taurat? gampang 10 hukum itu. Taurat. Gampang Sekarang itu, saya tanya, apa 10 hukum Taurat? Nanti Jawab itu, dulu, nanti. biar gue kasih penjelasan supaya kamu terbuka otakmu. Gampang Otakmu itu. kok kerdilkan, Gampang nggak 10 hukum mengerti. itu gampang. Ya jawab. Kau jawab dulu Jawab. pertanyaan Bang Faruk. Jangan Saya- lari dong. Jangan lari dong. Hukum Kenapa Taurat. kau lari? Jawab. Kenapa lari? Apa 10 hukum Taurat? Jawab dulu. Enggak, Jawab dulu. jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaannya. Saya bisa Gampang itu. kasih jawab supaya kamu mengerti, supaya kamu kasih. Kamu tahu nggak Nggak hukum bisa, 10 nggak hukum bisa. Taurat? Jawab dulu ya. Jawab dulu. Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Jawab dulu. Astagfirullah. Kamu tahu 10 Lari hukum Taurat? kemana-mana. 10 hukum Taurat. Pertanyaannya, di mana satu ayat di Bibelmu di mana Paulus mentaati hukum Taurat? Di mana? Kamu tahu nggak Jawab. 10 hukum Taurat? Kamu tahu nggak 10 Gak hukum usah Taurat? kau tanya dulu hukum Taurat. 10 hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi Bapak dusta. ini. Saya tanya kepadamu, di mana Paulus jawab. melanggar 10 hukum Taurat itu? Silakan. Di mana 10 hukum Taurat yang dilanggar Paulus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Di mana? Bang, orang Di mana dia Yang dilanggar Paulus Di mana dia adalah melanggar? dikatakan yang dilanggar Paulus adalah yang mengajarkan kalian yaitu menuhankan orang. Di dalam 10 hukum Taurat, akulah Tuhan Allahmu. Nah, yang kedua, jangan ada Allah lain, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Nah, kenapa ada Yesus? Mati kau. Kenapa ada Yesus? kita Sudah? Mati kau kan? Dia tidak melanggar. Dia menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Sang Firman menjadi manusia. Oke. Dia tidak pernah melanggar 10 hukum Taurat. Yesus Sang Firman itu. Jawabannya Sang mana? Firman itu Sang Firmannya Satu Bapa ayat di Bibelmu. Kita satu menyembah ayat di Sang Bibelmu Firman menunjukkan Paulus yang taat ada hukum dalam Taurat. Yesus. Sudah? Mana? Kan jangan lari-lari dong. Diskusi itu kau jawab pertanyaan. Nih, perhatikan ya. Nih, Nanti kalau sudah dijawab pertanyaan, Perhatikan, Filipi 3, baru ayat kau 9, perhatikan. bertanya. Kemana kau diskusi ini, Bang? oke, saya kasih dalil di mana Paulus taat melakukan hukum Taurat. Oke, perhatikan. Saya kasih dalil, ya. Bagaimana dia taat? Kita buka Kisah Rasul 12, ya. Nih, suara saya jelas ya. Nih, Kisah Rasul 22. Nih, supaya kamu tahu, paham ya.
Nih, pertama kita jelaskan siapa Paulus. Sebentar. Gak perlu kau jelaskan siapa Paulus, Bang. Aduh, abang ini bertele-tele lah. Iya, Ditanya- kita tahu dia ditanya disunat. itu, jawab to the Paulus point. disunat. Jangan kau bahas hukum Taurat, jangan kau bahas Paulus. Yang ditanyakan itu di mana ayat di Bibelmu yang menunjukkan bahwasanya Paulus taat hukum Taurat, di mana? Itu yang ditanyakan dari tadi. Kau malah bahas. Ya kau dia bahas- taat Filipi 3 ini. Filipi 3 nih. Kau malah bahas Taurat, kau malah bahas Dia siapa taat. Paulus. Mana? Nih. Mana? Ini Mana? Paulus, perhatikan ya. Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Perhatikan, dia taat. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dan keinginan aku pengayaan. Jadi dia taat. Dia orang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Sudah? Sudah, Dio? Orang Farisi yang taat kepada Sudah, hukum Dio? Taurat. Berarti dia taat tentang Iya. tentang hukum sunat. Dia paham tentang hukum sunat. Dia amalkan hukum sunat. Pak. Ya. Betul. Betul. Gadam Karena dia orang Yahudi. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dibatalkan di Galatia 5 ayat 6. Betul, Taurat itu tidak itu tidak untuk orang Yahudi. Itu bukan untuk orang Yahudi. Maksud dari Paulus. Berarti Paham? Paulus anti sunat. Paham nggak? Bukan. Berarti Paulus Ketika dia orang Yahudi, dia wajib disunat. Loh, Itu Berarti ketika Paulus- tidak sama orang Yahudi yang bukan Yahudi. Dia nggak ada yang ilmu bukan dia. Yahudi. Memang nggak ada ilmu Mana memang. kau? Galatia 5 ayat 6 Paulus mengatakan Inilah kualitas sebab Yo. orang-orang yang Beginilah ada dalam kualitasmu. Yesus Gak ada Kristus, ilmu bersunat kamu. atau Gak ada tidak ilmu. bersunat Betul-betul tidak gak ada ilmu mempunyai kamu. suatu arti. Dibatalkan botol. Itu bukan untuk orang Yahudi. Ketika untuk orang Yahudi itu wajib untuk orang karena Yahudi. hukum sunat itu hukum keturunan hukum orang Yahudi. Gak usah tambah-tambah ayat kau. Kau nambah-nambah aja kau. Saya kasih kejadian 18. Saya kasih kejadian 18. Nih, Gedein. Saya kasih kejadian 18 untuk orang Yahudi. Jangan lompat-lompat. saya Gedein. kasih kejadian 18 untuk orang Yahudi. Moderator, Perhatikan. tolong digedein. Iya, ini kamu baca baik-baik ya. Saya kasih dalil untuk orang Yahudi. Nih, kejadian 17. Kamu baca baik-baik. Supaya kamu paham. Ya. Sebab Ayat bagi orang-orang yang ada di dalam 10. Yesus Kristus, hal bersunat Sabar, atau diam tidak kamu. bersunat tidak mempunyai suatu arti. Perhatikan. Hanya iman yang bekerja Perhatikan. oleh kasih. Galatia 5 ayat Kamu 6. Mana bisa- kata Yahudi sini? Mana? Bisa nggak Kata Yahudi mana? aku jelaskan? Nih, Mana kata baca-baca Yahudi sini? perbesar saya. Mana kata Yahudi di sini? Mana kata Yahudi di sini? Untuk orang Yahudi mana? Kamu tahu nggak pengertian Galatia 5 ayat 6? Tak usah kau tanya, kamu tahu apa enggak? Kau jawab mana kata Yahudi sini mana? Kau tambah-tambah ayatnya. Kau Buka bilang tadi. kejadian 17. Buka kejadian 17. Gak usah Buka lompat-lompat. kejadian 17. Lompat-lompat. Sebentar, buka kejadian 17 itu keturunan Abraham sampai orang Yahudi. Buka kejadian 17. Buka kejadian 17, biar saya jelaskan. Jangan Buka kau kejadian lompat-lompat. 17 sampai lompat-lompat. ayat Kau mana 9 Yahudi sini, sampai mana? 10. Aku tanya. Itu Mana jelas. Yahudi? Buka. Mana orang Yahudi sini? Buka kejadian 17. orang Yahudi di sini? Buka kejadian 17. Kau lompat ke Roma, lompat ke Galatia. Itu beda lagi konteksnya. Tadi kau Kamu yang bawakan ayat. lompat-lompat. Gak ada kualitas kamu, Dio. Mana kualitasmu mana? Kau lompat-lompat. Galatia 5 ayat 6 gak ada pernyataan ini khusus untuk orang Yahudi. Mana? Perhatikan. Kau yang lompat-lompat. Satu pun kau belum jawab. Perhatikan ya. Perhatikan. Buka. Jangan perhatikan. Sebentar, biar saya Kau jawab. dulu ini. Ya, saya Jawab jawab. dulu ini. Mana? Kamu diam dulu. Mana orang Yahudi sini mana? Ini, Mana orang Yahudi sini? iya biar saya jawab. Perbesar saya. Ini Galatia 5. Mana orang Yahudi sini Saya buka mana? Galatia 5 ayat 6. Perhatikan. Nih, Baca. Mana? Mana? perhatikan. Buka. Biar saya buka Galatia dulu. 5 ayat 6 mana? Mana buka. Perhatikan. Alah, ngeles aja kau dari tadi. Perbesar saya host. Nggak usah, Biar kau saya baca jelaskan aja Galatia 5. 5 itu. Mana kata Perbesar saya, Yahudi situ? biar saya Mana? jelaskan Galatia 5. Ini lebih jelas. Mana? Oke, kamu baca baik-baik ya. Kamu baca baik-baik. Baca. Biar saya baik. Baca mana? Mana orang Yahudi? Tanganmu mana? pegang biar saya baca. Sebab, perhatikan. Sebentar, Galatia 5. Sebab, Baca. perhatikan. Nah, Tanganmu, biar ku jelaskan. Tanganmu, tunjukkan tanganmu tadi, kayak tadi. Tunjukkan. baca. Kayak tadi, tunjukkan.
Sebab Kau baca, bagi betul. orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, perhatikan, ini bagi orang-orang dalam Kristus Yesus. Ini orang-orang yang Aku di tanya, dalam mana Yahudinya? Kristus Kau Yesus. bilang Yahudi mana? Hal bersunat Khusus mana? atau apa? Mana Kalau khusus Galatia Yahudi? 5 sampai ayat 6 itu bagi orang yang di dalam Kristus, tidak penting bersunat atau tidak bersunat. Paham nggak? Nah, Paham bakal nggak? kan? Kau bilang tadi ini khusus untuk Yahudi. Mana kata Yahudinya mana sini? Orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Itu orang yang di dalam Kristus Yesus. Kau bilang Paham tadi. nggak? Sebentar, Titan. Paham Sebentar, tidak? Titan. Sebentar. Kenapa ketawa? Kau tadi Kenapa bilang. Kau Kamu tadi- baca, itu udah lucu. jelas kok. Kenapa kamu ketawa? Aku ketawa Kamu karena baca. kau tambah ayatnya. Kok Kau bilang ketawa? ini khusus Coba baca Yahudi. dulu jelas itu. Mana kata Kamu Yahudi? ngerti Sebab nggak bagi orang, aku baca, ngerti aku nggak baca. itu? Ya sebentar. Enggak usah Yang kau serang khusus orang Yahudi, saya nggak bilang Galatia. Saya bilang ada di Kejadian. Sebentar, kau diam dulu kau, diam. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Artinya, kau mau taat hukum Taurat atau tidak itu nggak ada artinya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mana Yahudi sini mana? Kau bilang tadi khusus ini khusus untuk Yahudi. Mana khusus Yahudi mana? Kata Yahudinya mana? Bibelmu aja kau bantah. Buka data pun masih kau bantah. Ini terang-terangan depan matamu tertulis masih kau bantah. Apalagi kalau cuma modal congor, kita cuma ngomong doang. Mana? Kembali kepada pertanyaan Bang Faruk tadi. Di mana ayat di Bibelmu Paulus itu taat hukum Taurat, sedangkan dia membatalkan hukum Taurat? Ayo. Gemetar gak kan? Lanjut Bang Faruk. Masih sibuk ya nelponnya? Jangan keluar kemana-mana. Diminta satu ayat di Bibelmu di mana Paulus itu taat kepada hukum Taurat. Kau bahas apa itu hukum Taurat? Kau bahas siapa itu Paulus? Nggak nyambung. Mana? Buka mic-mu. Jangan pura-pura diam. Kenapa saya di mute? Sebentar. Kenapa saya di mute? Dio, perhatikan Dio. Mana? Ya, Dengar mana Dio. Yahudi Dengar sini? Dio. Mana Yahudi? Dengar Dio baik-baik. Bisa diskusi nggak? Mana Yahudi? Bisa nggak diskusi baik-baik? Bisa. Sebentar. Mana Yahudi di sini? Yang saya bilang apa tadi? Ikan di luar Yahudi. Betul nggak? Dengarkan Bang. Bang, tadi kan Apa kau yang saya bawa bilang ayat. tadi? Dengarkan. Yang saya bilang pertama Pak, orang yang di luar Yahudi, betul nggak? Kau Yang bilang saya tadi- bilang pertama, kau bilang orang yang di luar tadi Yahudi, itu- hukum sunat Iya. itu tidak ditekankan. Paham tidak? Paham tidak? Orang yang di luar Yahudi, hukum sunat tidak ditekankan. Itu yang saya bilang tadi. Kamu dengar nggak Mana tadi pertanyaan? pernyataan orang di luar Yahudi perkataan tidak saya tadi? ditekankan? Mana di sini? Dengar nggak? Mana tidak ditekankan di sini mana untuk orang luar Yahudi Dengar mana? nggak? Iya mana? Ya udah itu kan jelas. Orang yang di dalam Kristus Yesus. Orang yang di dalam Kristus Yesus, tidak ada di situ orang yang Yahudi. Itu kan udah jelas. Mana Kamu kau bisa yang tambah baca nggak? Yahudi? Memang tidak ada Orang Yahudi. yang- Kau tambah-tambahi. Di dalam Kristus Yesus. Nah, Kamu paham nggak Galatia 5 itu? kau yang nggak paham. Kamu baca Galatia pelan-pelan. 5 ayat Baca pelan-pelan. ini, dengarkan, Sebab dengarkan, orang dengarkan. yang di dalam Sebentar. Kristus Yesus, Sebentar, paham nggak maksudnya itu? Tidak. Dengarkan. Tadi kau mengatakan Paulus itu taat hukum Taurat. Aku tanya, berarti Paulus itu sunat. Kau bilang iya. Di Galatia 5 ayat 6 dia mengatakan tidak bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Kau bilang itu khusus berlaku untuk orang Yahudi. Di luar Yahudi itu tidak mengapa, artinya batal. Sekarang pertanyaan saya, di mana di Galatia 5 ayat 6 ini ada kata Yahudi, khusus Yahudi di mana? Kau baca berulang-ulang ternyata memang nggak ada. Betul aku. Itu di dalam Kristus Yesus, paham nggak? Di Mana, dalam mana? Kristus Yesus, paham nggak? Di dalam Kristus Yesus, paham Oke, nggak? mana kata Yahudinya mana? Paham nggak pertanyaan di dalam Kristus Yesus? Paham nggak? Ya, dalam Kristus. Kamu sebentar, dalam Kristus paham nggak Yesus apa yang di dalam benar. Kristus Yesus? Ya, dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Nah. Mana kata Yahudinya? Betul. Nah, Ya betul. karena Kau- itu ku jelaskan betul. Ya kau sudah membenarkan perkataan saya. Aku Tidak ada tanya situ mana orang yang Yahudi. Betul. Cumananya begini. Ya, Aku tanya ya mana udah, yang Yahudinya, kau jawab sudah saya betul. jawab. Kamu membenarkan pertanyaan saya. Iya, pertanyaan saya sudah kau benar, udah kau jawab. Mana yang kau benarkan? Artinya,
Yaitu di dalam Kristus Yesus, orang yang tidak bersunat maupun bersunat itu tidak ada arti. Tetapi Oke, di dalam berarti- kejadian, perhatikan, keturunan Abraham harus disunat. Nah, Kejadian 17, kamu buka. Berarti Kamu buka Kejadian 17. Sebentar, dengarkan. Berarti Ah. orang yang berada dalam Yesus Kristus boleh enggak untuk tidak bersunat, betul? Boleh, Macet. boleh. Macet. Udah kan? Terjawab kan? Iya. Kok macet? Terjawab Oke, kan? berarti kalau boleh enggak bersunat bagi orang yang dalam Yesus Kristus, berarti dia boleh untuk melanggar hukum Taurat. Woi, Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? malah tanya lagi, kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Aduh, Bang. Sudah Jadi mentok begini, kamu. sebentar ya saya jelaskan ya. Jadi di dalam bangsa Israel ada 10 hukum Taurat, ada yang namanya hukum adat istiadat Yahudi. Udah, Paham gak usah ya? ngeles kau, gak usah ngeles. Gak usah ngeles, Bang. Jadi perbesar saya, Blunder besar kau, saya, blunder. saya jelaskan. Perbesar saya memberikan supaya Apa orang-orang yang di bawah diberikan? tahu. Perbesar saya kasih Galatia waktu 5 dulu. ayat 6 Biar saya ini, kau jelaskan. sudah akui tadi. Sebentar, Bos. Perbesar saya host, Galatia saya 5 jelaskan ayat dulu 6, host. Saya kau nggak sudah perlu akui. pertanyaanmu itu enggak. Perbesar saya Galatia jelaskan 5 apa ayat 10 hukum 6. Taurat, apa hukum adat Yahudi. Sebentar. Dalam pernyataanmu tadi, Galatia 5 ayat 6, kau sudah mengiyakan orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus itu boleh untuk tidak bersunat. Sedangkan hukum Taurat itu harus bersunat. Dengan kata lain, kau telah mengiyakan dan kau setuju dengan aku bahwasanya Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Paham? Aduh, botol aja kau, banyak lagu kau. Nah, paham-paham juga, diulang lagi. Ribuan kali pun diulang tetap begitu nah esensinya, sama aja. Halo. Kok udah macet ya? Kan di saya, perbesar saya, perbesar. Kamu dikasih paham pun kamu nggak nerima. Saya mau jelaskan dulu. Nggak bisa, jangan keluar Kamu kemana-mana. mengerti hukum Taurat, Tadi seperti pertanyaan hukum Bang Taurat. Faruk kok nggak bisa jawab. Oh, Ini perbesar saya. Enggak, saya ngasih penjelasan dulu. Mana bos? Saya kasih penjelasan dulu. Kamu Nggak dikasih bisa, tahu nggak pun, bisa. kamu nggak akan menerima. Kami nggak butuh penjelasan, kami butuh Perbesar saya, jawaban. biar saya kasih tahu dulu apa hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Paulus membatalkan hukum sunat. Itu hukum Taurat, bos. Udah, kamu dijelaskan pun kamu nggak ngerti Kamu apa-apa sudah kamu. setuju sama Perbesar aku. saya host. Saya mau jelaskan dulu. Sebentar, nggak boleh. Perbesar saya dulu. Kau sepakat ya ini? Saya mau Yesus, kasih ajar Paulus dulu mereka membatalkan ini hukum apa Taurat. hukum Sepakat Taurat. nggak? Sebentar, Kau kamu sepakat dikasih nggak? paham pun kamu nggak mau Kau nerima. sepakat nggak? Kasih paham gimana orang kau yang nggak paham kok? Saya kasih data apa 10 hukum Taurat, apa namanya hukum adat istiadat. Sebentar, apa hukum adat istiadat untuk keturunan hukum Yahudi? Taurat nggak perlu, Ya. nggak perlu. Yang perlu kau jawab Ya, saya adalah paham. Paulus membatalkan hukum Taurat atau tidak? Kau sudah mengiyakan iya. Karena orang yang di dalam Yesus Kristus itu boleh untuk Dia bersunat atau tidak bersunat. pernah Dia membatalkan. membatalkan hukum Taurat. Aduh, Nah. udah saya kasihkan Roma 3. Dia nggak pernah Batal, membatalkan hukum Taurat. Udah. Nggak Nih. pernah membatalkan. Ini apa hukum Taurat? Nggak pernah membatalkan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah. Sebentar. Kemananya begini? Inilah Islam ini diajarin nggak bisa. Apa pula kau Gimana mengajari ya, orang Aduh, diskusi? Dio. Orang kau nggak bisa jawab kok. Ya biar kamu tahu apa 10 hukum Taurat, apa namanya hukum adat istiadat Yahudi. Supaya kamu tahu. Aduh, Bang. Kita nggak bahas 10 hukum Taurat. Kita nggak bahas 10 hukum Taurat, rincian 10 hukum Taurat itu bukan. Ini yang kita bahas. Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Ini Galatia 5 ayat 6. Kau sudah setuju Ya tadi? itu yang maksud Paulus, hukum Taurat itu. Itu yang maksud Paulus. 10 hukum Taurat itu yang dimaksudkan Paulus. Paham Kau tidak? mau menyangkal ini? 10 hukum Paulus Taurat itu yang membatalkan. dimaksudkan Paulus. Kau mau Hah? menyangkal ini? Kau mau menyangkal bahwasanya Paulus Itu kan membatalkan sudah hukum dibilang yang di dalam Kristus Yesus. Ada nggak dibilang Paulus? Orang Yahudi boleh tidak bersunat. Ada nggak sih dibilang Paulus? Ada nggak? Kan kau sendiri Ada yang nggak dibilang ngomong. Paulus? Ya ampun. Orang Yahudi boleh tidak bersunat. Ada nggak? Ada nggak? Kau sendiri Ada yang nggak bawa dibilang tadi Paulus di Yahudi- situ orang Yahudi boleh kau bersunat? bilang nggak ada. Bersunat. Saya bilang di luar Yahudi. Itu kan orang yang dalam Kristus Yesus. Wah. Itu bisa juga orang yang di luar Yahudi. Paham tidak?
Oke. Saya bilang tadi orang yang di luar Yahudi boleh tidak bersunat. Loh, kau yang jawab tadi, yang ada dalam Yesus Kristus, ini bukan Yahudi. Cemana ya kau? Iya, Lah iya. yang di dalam hukum Kristus. Sekarang ku tanya kau. Jadi hukum siapa Kristus yang ini masuk di dalam Yahudi hukum bukan? Kristus, hukum kasih, kita boleh tidak bersunat. Mana-mana bentur-bentur kepalamu nih. Kemana-mana sudah kau. Itu kan sudah jelas. Orang yang di dalam Kristus Yesus boleh bersunat dan tidak bersunat. Artinya kita boleh tidak bersunat. Tetapi Nah. orang Yahudi harus bersunat. Oke, sekarang ku tanya Sekarang kau. saya tanya, ada situ orang Yahudi? Bersunat ini hukum Taurat atau bukan? Ah. Sebentar. Bersunat ini hukum Taurat atau bukan? Sunat itu hukum adat istiadat bagi orang Yahudi. Macet. Ku Keturunan tanya kau. Abraham. Kok Sunat macet? ini hukum Taurat atau bukan? Jadi begini, hukum sunat itu hukum adat istiadat Yahudi, bukan Bukan hukum Taurat. adat istiadat Yahudi. Karena tidak ada di dalam Taurat sunat. Tidak ada di dalam Taurat sunat. Udah ya, saya sudah jawab. Sekarang temanya siapa ajaran mengutuk? Apa Silakan. jawabanmu? Nggak ada Di jawabanmu mana dari tadi, saya gimana? dapat di Quran bahwa Al-Quran lah yang Nggak ada ajaran jawabanmu. mengutuk. Kamu buka bagaimana Nggak ada Allah jawabanmu, mengutuk nggak ada. orang Yahudi menjadi kera. Bagaimana juga Allahmu mengutuk jawab pertanyaan. orang yang tidak Nggak percaya selalu jadi kera. kemana-mana. Kalian ajaran mengutuk. Jangan kemana-mana. Enggak, Jangan kita kan kemana-mana. temanya ajaran mengutuk. Nggak bisa, Siapa nggak ajaran bisa. mengutuk? Jawab dulu. Al-Quran Sebutkan ajaran satu mengutuk. ayat. Jawab. Di mana? Saya bisa bilang, saya bisa kasih Al-Quran mengutuk. Mengutuk orang jadi kera. Mengutuk orang jadi babi. Itu Al-Quran mengatakan. Jawab. Apa sih ini Apanya? lompat-lompat terus? Apanya? Kau jawab dulu. Enggak, itu jawab gimana? dulu. Kenapa Allahmu mengutuk orang jadi babi? Paulus mentaati Al-Maidah Taurat 60. gimana? Coba. Allahmu mengutuk orang jadi kera dan babi. Siapa yang ajar mengutuk? Islam atau Kristen? Ya, kan temanya ajaran mengutuk. Temanya ajaran mengutuk. Siapa ajar mengutuk? Lari kemana-mana. Sekarang Jawab temanya dulu. ajar mengutuk. Jawab dulu. Di Kristen tidak pernah ajaran mengutuk. Tidak pernah ajaran Kristen mengutuk orang jadi kera. Yang mengutuk mati di kayu salib siapa? Yang mengutuk orang yang mati di kayu salib siapa? Aku tanya kau. Takut ya? Kenapa di mute? Kenapa Alah, di jangan komit sendiri, nggak usah framing kau komit sendiri. Yang mengutuk Kenapa orang di- yang mati di kayu salib siapa? mute? Bongkar. Ayo bongkar Titan. Kalaupun Allah, Tuhanmu, jangan kalaupun mute. Allahmu mengutuk kalau orang ini menjadi Allah kera. ya, Siapa? ya Titan saya jawab, Mana? Titan Siapa? saya jawab. Kalaupun Siapa? Allah Al-Maidah ini 60. mengutuk, Allah dia sebentar saya jawab Titan. Allah Berarti ajar mengutuk siapa? Iya saya Sebentar. jawab ini dulu. Nah. Saya jawab ya. Sebentar. Allah Kita buka dulu, perbesar Allah saya. punya Kita kuasa perbesar. akan hal itu. Ini dalilnya. Ini ada pula saya dibesarkan, gak usah dia. Saya aja dibesarkan, gak usah dia. Nah, saya jawab ini Titan. Kamu dengar saya ngomong. Allah mengutuk orang-orang yang tidak beriman. Apa salahnya? Ini ada manusia mengutuk Tuhannya. Cobalah. Wajar Allah mengutuk. Tidak pernah. Wajar. Dia punya kuasa. Ini Di ada mana manusia mengutuk Tuhannya? Tuhan. Di mana ini ayat? ajaran apa? Di mana ayat? Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Bang Dio kena ya, Bang Dio kena. Terkutuklah orang yang digantung di Itu tiang kayu kutipan. salib. Nah, siapa yang digantung? Di mana Siapa yang kata Tuhannya? digantung? Di mana kata Tuhannya? Di mana Siapa? orang dikutuk? Yesus Mana? Kristus di situ dikatakan Saya kejar kamu. Kristus. Di mana Siapa yang tadi kamu digantung? bilang kami Yang mengutuk Tuhan? digantung Di mana siapa? kamu mengutuk Tuhan? Yang digantung dengerin. Tidak ada kata Tuhan. Yang digantung siapa? Yang digantung siapa? Udah ya. Kamu sudah udah. Yang Tidak ada digantung kan siapa? Kristen? Sebentar. Jawab saya yang digantung Sebentar. siapa? Kamu jawab dulu. Sebentar kan saya jelaskan. Jawab dulu. Yang Nanti saya digantung jelaskan. siapa? Jawab dulu. Gak ada. Jangan dijelasin. Jawab dulu. Yang digantung siapa? Yang digantung siapa? Paulus mengutip ayat Yang yang ada di digantung Kejadian. siapa? Pertanyaan Paulus saya. mengutip- Yang digantung siapa? Yang digantung siapa? Yang disalib siapa? Sebelum Yesus Yang banyak orang digantung. disalib siapa? Sebelum Pertanyaan Yesus- saya. Yang disalib siapa? Sebelum
mute saya, jangan di mute saya. Malu, Sebelum malu Yesus kau disalib, menjawab sebelum Yesus. Ada Sebelum- kau orang-orang malu Yahudi bilang, lebih dulu disalib. Kenapa kau malu mengatakan? ada orang yang disalib sebelum mengatakan Yesus. yang disalib Yesus? Kenapa kau malu mengatakan yang disalib Yesus? Kenapa kau malu? Kau malu kau? Kenapa? Karena kau nggak menjawab, Di-mute. nggak menjawab, jadi di mute. Kenapa kau malu? Kenapa kau malu mengatakan yang disalib Yesus? Kenapa kau malu? Kenapa? Di mute, biar saya jawab Salib ya. Fabio. Kenapa Ya, saya di ya. mute? Jangan di mute dong, jangan di mute Karena saya. Anda tidak menjawab. Anda malu mengakui Enggak, yang saya disalib menjawab. Yesus. Saya menjawab. Paulus Siapa yang mengutip ayat itu karena sebelum Yesus ada orang yang disalib sebelum Itu Yesus. ada kata Kristus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Ada kata Kristus. Kristus ini siapa? Sebentar. Kristus ini siapa? Nih, saya kasih saya jawab. Ya jawab, Saya kasih jawab. perbesar, Kalau Anda saya nggak kasih- menjawab, Siapa? Kristus Iya. ini siapa? Jawab. Boleh. Saya jawab, saya Siapa? jawab. Perbesar saya. Ya, Kristus Saya jawab. siapa? Bisa Siapa saya Kristus jawab? ini? Siapa? Siapa Bisa Kristus ini? saya Jawab. jawab. Nggak, Bisa jawab saya dulu, siapa? jawab. Siapa? Jawab dulu. Saya kasih jawab. Kristus Kamu saya ini kasih jawab jawab. dulu. Kristus Kamu- ini siapa? Saya kasih waktu menjawab. Jawab dulu, Bos. Saya Kristus, saya saya jawab. tadi Gak, kasih gak. waktu kamu menjawab, saya nggak motong. Kristus. Hah? Kristus ini siapa? Kristus ini siapa? Apa Kristus di situ? Biar saya jawab, perbesar saya. Saya nggak bisa hanya Bisa diperbesar, nggak jawab ya. mengiyakan Kristus perkataan siapa? kalian. Kristus ini siapa? Udah, perbesar saya, biar Kristus saya telah jelaskan menebus apa yang kita maksud dari Paulus ini. hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita sebab Nggak ada diskusi, inilah tertulis kualitasnya. terkutuklah Bisa orang nggak yang diskusi digantung gantian? pada kayu Kamu salib. tadi, Siapa Kristus ini? sebentar. Jawab dulu, Perbesar Bang. saya, Kristus siapa, Bang? saya akan jawab. Ya, jawab dulu. Ya, siapa Enggak, nih? Malu. kamu tadi Siapa sudah mengiyakan Kristus bahwa ini? Allahmu Jawab dulu, mengutuk. siapa Oke? Kristus ini? Kamu sudah Kristus ini mengiyakan siapa? Allahmu mengutuk orang jadi kera dan babi. Kristus Sebentar. ini siapa? Sebentar. Jawab. Kristus ini siapa? Nah, inilah Islam nggak bisa diskusi baik. Kristus, Tolong saya diam, udah jawab saya jawab. pertanyaanmu. Tolong diam, Kristus saya ini jawab. siapa? Tolong diam, Kristus saya ini jawab. siapa? Siapa? Ya Kristus itu Yesus. Nah, Nah, Yesus. Berarti yang disalibkan Yesus. Yang Yesus ini terkutuk siapa? siapa ini? Tuhan Siapa yang kamu. terkutuk? Kristus telah menebus kita, berarti Yesus. Sebentar. Yesus telah menebus Kasih kita saya- dan kutuk kasih hukum Taurat. saya Berarti Yesus Inikah ini terkutuk. kualitas Islam? Nggak bisa Yesus orang diskusi. terkutuk. Beginikah kualitas Islam? Ini kau kualitas Beginikah mana? kualitas Islam? Udah. Beginikah kualitas Islam? Nggak bisa saya kasih diskusi. Suara Bang Dio pelan. Itu ayat kutipan. Itu ayat kutipan Ayat kutipan. yang dikutip di surat Ayat Ulangan. Kamu buka. kutipan. Ayat Iya, kutipan. Paulus mengutip. Ayat Perbesar kutipan. perbesar Ayat saya. kutipan. Ini Ulangan 21. Nggak usah diperbesar. Iya, dia Ayat kutip kembali. kutipan. Ayat 21, Giliran perbesar kena saya. ayat kutipan. Perbesar saya. Inilah Kalau nggak Islam, ayat kan? kutipan, alegori. Perbesar saya. perumpamaan. Itu aja bahasa kalian. Ayat kutipan. Kok kutip dari mana Islam. itu? Dari pinggir Nggak jalan? bisa saya menjelaskan. Dari Kalian karet? itu pecut. Nggak perlu. Pengecut kalian. Ayat kutipan. Kok kutip Kalian dari tidak mana kasih itu? waktu. Itu ayat kutipan dari mana? Dari Jamban. Kasih Hah? saya- Itu ayat kutipan dari mana? Dari Jamban. Kamu siapa yang mute saya? Jangan Model dong. Jangan mute dong. Itu Jangan ayat mute. kutipan dari mana? Dari Jamban. Dari Paret. Itu dikutip dari mana? Dari Jamban. Dari Kamu Paret buka dikutip. Ulangan 21. Dari Kamu buka Ulangan 21. nggak ada Yesus di Ulangan. Nggak ada Yesus di Ulangan. Ayat 23. Nggak ada. Paulus mengutip Nggak ada ayat Yesus Ulangan diulangi. 21. Diulanginya kembali. Bukan kepada Yesus yang terkutuk. Bukan Yesus yang Nah, terkutuk, sekarang tetapi yang dia disalib mengutip siapa? Ulangan 21. Yang disalib siapa? Sebelum Yang disalib Yesus siapa? sudah banyak orang disalib. Sebelum Yesus, Yesus orang Yahudi disalib sudah atau disalib. enggak? Yesus disalib Sebelum atau enggak? Yesus, orang yang Yesus melanggar hukum Taurat disalib disalib atau hukumnya. enggak? Yesus Aduh. Yesus disalib enggak? Kali kau, Bang. Yesus disalib enggak? Sebelum Yesus disalib, sudah ada orang yang disalib sebelum Yesus. Ulangan 21 ayat 23. Jadi dia Yesus mengutip disalib ayat enggak? Ulangan 21. Anda sudah mengakui inilah, kalian nggak bisa Yesus diskusi. itu disalib. Kalian tidak bisa diskusi, Anda sudah perbesar mengakui saya. Yesus disalib. Sekarang kamu Berarti sudah Yesus mengaku ini Allah mau terkutuk. betul? Allah mau mengutuk kan kalau orang menjadi kera kan? Diam dulu, diam. Allah mau Diam, diam. mengutuk orang yang Kalau menjadi kera Allah karena tidak percaya mengutuk kepada Dia. orang wajar. Allah Karena mengutuk Allah orang. adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah mengutuk seseorang itu wajar karena Allah Maha Pencipta. Sementara kau manusia mengutuk Tuhannya. Kayak mana cerita ada manusia mengutuk Tuhannya? Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Hah?
Ah, manusia mengutuk Tuhan. Kayak mana ceritanya? Dia nggak bisa Seandainya diskusi. aku kelewat batas nih, aku kelewat batas, ya kan? Aku kelewat, di contoh lah aku kelewat batas. Lalu Allah mengutuk saya karena perbuatan saya yang kelewat batas, wajar. Karena aku hambanya, aku ciptaannya, wajar. Tapi ini ada manusia mengutuk Tuhan. Kayak mana ceritanya? Ini manusia nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih. Bisa-bisanya Tuhannya dikutuk. PA berdua. Dia, aku ada suara nggak Kak? Cek. Ada tapi pelan bang. Oh iya, kalau gini masih ada. Cek. Itu tuh lumayan. Oh, berarti harus dekat mic-nya. Jadi dia Iya. dia yang nggak bisa diskusi, dia tuduh pula kita yang nggak bisa diskusi. Cemana ya begitu? Itu kan jelas-jelas nih Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti Taurat itu adalah terkutuk. Kristus datang menebus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Artinya apa? Yesus Kristus itu rela dikutuk dari hukum Taurat untuk menebus mereka-mereka yang mengaku Kristen. Nah, apa alasannya? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Yesus Kristus ini adalah orang yang terkutuk. Dia rela menjadi kutuk untuk menebus mereka yang mengaku Kristen. Begitu, jelas-jelas tertulis ini. Makanya ketika dia disalibkan, dia terkutuk. Yang sudah tertulis aja masih kalian bantah. Ya Allah ya Rabbi, benar-benar ingatkan. Dia bawa pula dia kan di Al-Maidah tadi katanya ya. Al-Maidah 50 tadi katanya ya. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengutuk siapa yang dia kehendaki karena dia Tuhan pencipta alam semesta. Yang enggak taat sama dia suka-sukanya Allah lah. Orang dia yang penguasa kok. Ini malah yang mengutuk Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai Tuhan pencipta alam semesta, malah dikutuk oleh Paulus. Dikutuk sama umatnya. Siapa? Dikutuk sama Pertanyaannya Paulus jemaatnya. siapa nih Paulus ini kok dia bisa berani ngutuk Tuhan? Ada aja kalian nih. Ada tete. Baru Astagfirullahaladzim. Oten. udah puas aku Bang Farouk. Malu dia mengakui. Sampai muntaber si Titan ku bikin. Malu dia mengakui Tuhan jadi kutuk. Padahal jelas Sampai dikatakan teman-teman Kristen dibawa marah-marah. Kalian jahat. Dio Pratama terlalu jahat, keras. Cemana aja kalian. Malu sendiri kan? saya coba juga Oten. Bang Farouk lanjut. Astagfirullah. Masih ada suara anak-anak tepat Bang Farouk. Oke, naikkan yang lainnya moderator. Habis nih Naikkan yang habis. Pertanyaannya nggak dijawabnya. Kemana-mana, ke Galatia lah, ke Roma lah, ke Maros lah, ke Makassar lah. Banyak kali ayat dia pindah-pindah kemana-mana. Iya, kelentek. Tek pada pengacara kalian itu kelentek banyak-banyak biar masuk di sini. Enggak apa-apa. Iya kan kita kan kalian kira takut kami kita kan ya Kak ya. Kak, kita kan konsisten satu ayat ya kan. Dia yang lompat-lompat dibilangnya pula kita yang lompat-lompat. Aneh kali nih Oten. Namanya Oten. Nih, di tek nama pengacara kalian itu kelentek. Senang kali kami masuk dia tek banyak-banyaknya dosma tek banyak-banyak. Nih Dosma naik kau sini Dosma. Kenapa kau blokir WA aku? Kelentek itu kelentek. Langsung diblokir WA aku. Aduh, parah kali, pengecut kali kau Dosma. Tambunan, selamat siang. Tambunan. Iya, Tambunan. Ya, silakan. Mau menyambung yang tadi atau mau tema baru? tema baru ini, Kak. Ya, tema baru. Apa itu maunya temanya? Saya mau nanya, Kak, apakah Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam itu sama? Beda lah. Kami menuhankan Tuhan yang sesungguhnya, tapi kalian menuhankan manusia. Tapi kalau Tuhan kami sama Tuhannya Yesus sama. Di dalam Matius 25, salah lagi.
Astagfirullah. Di dalam hadis dikatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matis berapa itu Bang Dio? Astagfirullah aku kan. Matis berapa? Yang jelas beda gitulah ya. Bang Paramiun, Matis berapa Bang? 11:25. Matius 11:25. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan kami sama Tuhannya Yesus sama. Tapi kalau Tuhannya Anda sama kami beda. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya mau nanya lagi Kak. Apa itu? Orang mana Kak? Orang sini. Nanti dibilang pula saya penistaan agama, enggak kan? Enggak, tanyalah apa? Apakah Muhammad itu Tuhan bagi kalian apa? Tidak. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Nggak ada umat Islam sembah Nabi Muhammad, nggak ada. Enggak ada. Yang berarti kalau rasul itu berarti dia yang ajaran yang diajarkan rasul itu kakak ikuti gitu ceritanya. Iya. Jadi ini bukan penistaan agama ya. Saya mau nanya Kak, ada karena beberapa siaran saya tonton seperti Edis TV. Siarannya Edis. Yang jadi pertanyaan saya gini Kak, kenapa Muhammad itu memiliki beberapa istri? Oke, saya jawab. Ya, karena itu sudah menjadi perintah daripada Allah. Allah yang memerintahkan, bukan keinginan daging atau keinginan maksiat atau keinginan nafsu daripada Rasulullah, tapi itu atas perintah daripada Allah. Nah, bisa jawab. Bisa dibaca Kak, di mana ayatnya gitu? Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab 50. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika harajun wa kana Allahu ghafurur rahimah. Itu Bang. Apa artinya itu Kak? Lagian Bang Dio. Bacakan ayatnya. Lagian Bang Dio. Lagian Bang Dio ngapain pakai bahasa Dia asli? minta ayat ya aku kasih ayat lah. Iya, nggak ngerti lah apa artinya itu. Astagfirullah. Aduh. Wahai Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan istri-istri milikmu dari harta rampasan yang telah diberikan Allah kepadamu dan anak-anak perempuan paman-pamanmu dan anak-anak perempuan bibi-bibimu dari pihak ayah, anak-anak perempuan paman-pamanmu dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi-bibimu dari pihak ibu yang telah berhijrah bersama kamu, dan seorang wanita mukmin jika ia menyerahkan diri kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahinya khusus untukmu wahai Nabi, kecuali orang-orang mukmin. Artinya tidak berlaku bagi orang-orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang telah kami tetapkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan budak-budak mereka agar kamu tidak merasa berat hati dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 50 Bang. Nah, Oh, ya. udah dijawab ya Bang Tambunan. Nah Bang Tambunan, Iya. nih Bang Mantap. Tambunan Ya. udah dijawab ya. Aku sekarang ya. Iya. Nah, Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari satu. Itu karena dia adalah memiliki kehebatan, keajaiban sebagai manusia yang sempurna. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang Anda tuhankan ini, dia kan manusia sempurna. Dia punya kelamin. Ya. Nah, apa keajaiban kelaminnya? Nah, kan? Ketawa dia ditanya gitu. Apa keajaibannya? Nabi Muhammad keajaibannya memiliki istri lebih dari satu.
Oh, ajaib kan? Nah, ini padahal Nabi Muhammad ini manusia loh. Manusia dilebihkan menjadi rasul. Wow, keren. Ini Yesus katanya Tuhan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, apakah kelaminnya bisa diubah? Nah, apakah kelamin itu memiliki keajaiban? Ya punya istri kek atau apa kek? Jawab. Oh. Kalau itu nggak bisa saya jawab, Kak. Jangan dipaksa bang, jangan dipaksa bang. Kalau nggak bisa jangan. Nggak bisa dijawab. Nggak bisa saya jawab, Kak, kalau itu. Jadi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ada Bang satu Baco lagi Nois. pertanyaan. Satu lagi Bang Baco pertanyaan. Nois, Bang Baco. Ya apa itu? Apakah Rasul Muhammad itu masuk surga apa enggak sampai sekarang? Oh alhamdulillah. Oh kalau sekarang belum ada penghuni di surga bang. Kalau sekarang, Belum, tapi Bang. Nabi Muhammad masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. Ya. Cuman sekarang belum ada penghuni di surga. Maksud kayak gini, Kak, apakah pengakuan Muhammad dia masuk surga apa enggak? Iya jelas pengakuan- itu bukan pengakuannya, tapi itu Ada- pengakuan langsung dari Allah. Ada Bang Dio, silakan Bang Dio. Iya, dia lebih ahli dari saya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku dia akan masuk neraka. Artinya dia enggak masuk surga. Jelas. Rasul Muhammad yang berkata seperti itu. Iya, Nabi Muhammad yang ngomong begitu dalam hadis yang sahih. Oke lah. Makasih bang, itu yang saya tanya bang. Oke, sama-sama. Next. Lanjut. Yang lain. Diskusi berikutnya. Bang Kamunan nggak bisa ditanya bang. Pergi dia. Lari dia. Ya enggak apa-apa lah. Enggak, aku heran gini ya teman-teman ya. Kalau Nabi Muhammad SAW punya istri lebih dari satu, itu kan keistimewaan sebenarnya ya kan? Iya. Keistimewaan. Yang aneh bin ajaib itu, kalau Tuhan mereka kan manusia, berarti kan sama seperti manusia biasa, laki-laki, ya kan? Punya kelamin dan makan. segala macam. Nah, bisa makan, bisa ini segala macam. Itu kan secara aksioma. Ya pertanyaannya, apakah Yesus menikah apa enggak? Kalau anggaplah Yesus nggak menikah, oke kita ikuti. Anggaplah Yesus nggak menikah. Terus kenapa orang Kristen menikah? Katanya katanya Kristen pengikut Kristus ya kan? Katanya arti dari Kristen pengikut Yesus betul nggak? Kristus. Yesus itu disunat, mereka nggak sunat. Yesus nggak nikah, tapi mereka nikah. Cemana nih? Terbalik loh. Lucu kok Bang Dio. Bang Dio lucu kau. Iya kan? Kalau mereka sampai tidak menikah, ya sayanglah Bang. Allah kasih kenikmatan yang itu. Walaupun Nggak udah lama apa-apa, tidak ini- rasakan. Iya nggak apa-apa Kak. Ini kan kita taslimul jadal ya dalam ilmu diskusi itu kita ikuti narasi mereka. Kan mereka bilang Yesus nggak nikah, ya kan? Oke kita ikuti. Yesus nggak nikah, tapi mereka nikah. Lucu kan? Ketika Yesus dinyatakan dalam Lukas berapa? 21 ya, Bang Faruk. Yesus disunat, mereka nggak sunat. Berarti yang enak-enak, yang enak-enak aja yang mereka ikuti. Iya, yang enaknya diambil, yang gak enak dibuang. Iya, makanya sering ku sampaikan gini Bang Dio, yang mereka tuh butuhkan ini sebenarnya Tuhan atau tumbal. Karena apa? Yang nggak enak-enak ini kan ditimpakan kepada dia, yang enak-enak sama mereka. Contoh, kalau disampaikan kenapa kalian nggak sunat? Sunat. Ya dia untuk menyempurnakan, ya mengikuti milah dari Abraham. Karena dia Yahudi gitu loh. Kami enggak. Jadi cukup dengan dia yang sunat, kami enggak sunat. B2 bagaimana? Ya dengan dia mati di kayu salib dan dibatalkan itu maka boleh makan B2 gitu loh. Penting yang enak-enak sama umat. Ya, yang babak belur itu sama Tuhannya. Tuhan yang bawa belur. Makanya mereka tuh butuh Tuhan atau butuh tumbal itu. Tumbal so. Bang Faruk. Tapi giliran Yesus nggak menikah, tapi mereka menikahnya. Ya itu saya bilang kan mereka tahu kan lebih enak nikah, lebih enak kawin daripada nggak kawin bagi mereka. Kan kalau nggak kawin itu kan nggak enak. Nah ditimpakannya kepada apanya Tuhannya.
kawin kan enak. Ah, itu udah ambil sama mereka tuh, udah ambil mereka. Kalau sunat kan gak enak, sakit. Ah, ditimpakan ke tuannya. Gak sunat kan enak bagi mereka, gak sakit. Ah, mereka yang gak sunat, ditimpakan sama mereka gitu. Ini aku yang membingungkan Bang Farouk. Tadi Bang Farouk bilang di sunat itu nggak enak. Nah, tapi dia di dalam Islam itu kalau sunat itu nggak enak, kenapa? Kita itu banyak anak-anak kita yang Islam ya, banyak anak-anak kita malah kepengen sunat. Bukankah sunat itu nggak enak? Tapi anak-anak kita masih kecil, mak sunat katanya. Betul. Ya coba kita sapa dulu ini abang, ini ada Bang Christopher ini. Selamat bergabung Bang Christopher. Halo Christopher. Banyak suara anak-anak bang ini. Bang. Oke, Christopher, selamat sore agama apa? Christopher. Oke, turunkan. Hai, selamat sore agama apa? Hai. Udah turunkan. Nih ya, anak-anak kita yang Islam ya, anak-anak kita itu masih kecil, mereka udah kepengen sunat. Tapi oten-oten udah besar, dia tidak mau sunat, alasannya sakit. Artinya apa? Di mana kita, anak-anak kita yang lahir dari rahim Islam itu, Masya Allah sudah memberikan mereka akal. Sebelum mereka dilahirkan, Allah sudah memberikan akal dengan sempurna dan mereka memakai akalnya walaupun masih kecil. Apa yang dipakai akal mereka itu? Mereka mengetahui bahwa nabinya sunat. Makanya pada saat anak-anak kita berusia umur 10 tahun, 12 tahun, mereka mengikutinya. Oh, Nabi kan sunat, mak aku mau sunat lah, mak aku mau sunat lah. Padahal anak-anak kita juga tahu sunat itu sakit. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan oten-oten ini? Mereka tidak mau sunat. Padahal mereka tahu Tuhannya sunat. Alasan mereka sakit. Luar biasa kan? Itulah luar biasanya. Masya Allah, itulah kalian beruntunglah kalian. Kalian beruntunglah yang lahir dari rahim seorang Islam. Karena apa? Kalian sudah diajarkan tentang Rasul kalian. Dan dari kecil kalian sudah diajarkan cinta kepada Rasul dan Allah kalian. Sehingga pada saat kalian masih kecil, kalian sudah tahu larangan-larangan. Dan kalian tahu perintah. Dan kalian tahu apa yang diajarkan. Dan kalian melakukannya. Masya Allah kan? Masya Allah. Lalu bagaimana dengan oten? Oten tidak ada diajarkan ke gereja di hari Minggu, tapi pandita-pandita mereka yang mengajarkan, nenek moyang mereka mengajarkan dengan berbohong. Mereka tidak melakukan sesuai ajaran Bible. Mereka berbohong. Dan di Islam dilarang berbohong kecuali dalam 3 hal. Masya Allah kan? Inilah hebatnya Islam ini. Masya Allah. Saking hebatnya Islam ini, Allah menghadiahkan satu surat, yaitu Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Saking hebatnya Islam ini, saking cintanya Allah kepada Islam ini, Allah menghadiahkan satu surat buat kita, yaitu Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Masya Allah. Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Starwan, selamat sore agama apa? Starwan, oke, turunkan noise dia. Alproduk, selamat sore. Alproduk. Oke. Halo sore. Suaranya jauh. Ngomong kau, Alproduk. Jangan modal DM aja kau, nyerocos kau di DM kau. Oh, dia DM Bapak Farouk. Iya, DM berocos saya mulutnya nih. Apa-apa di DM ini sama gua. Tunjukkan pesona kau. Kalau di DM kau berocos saya apa-apa, kau bilang itu benek komal kau, bisu kau. Maki-maki aja dia di DM itu, maki-maki dia. Naik nggak berani dia. Maki-maki aja dia di DM itu. Cuma maki-maki bisanya. Iya bang.
Di koma nggak berani ngomong. Ayolah naiklah kalian, pasien berikutnya silakan naik.